Shalom, 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 damai sejahtera bagi kita semua anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Shalom, damai sejahtera, damai sukacita selalu di hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Shalom, shalom, shalom Elohim. Shalom, shalom, shalom Elohim. Haleluya, puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Shalom, shalom, shalom Elohim. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik, dimanapun berada saat ini. Shalom Elohim, shalom Pak Ishak yang sudah masuk. Ucan Renungan Love Joshua, Pak Edi Manawan, Ucan Chris Elsia, Saudara Dr. Matius, Shalom Elohim, Roh Tuhan Yesus Kristus, dan para saksi-saksi surga seluruhnya, tanpa terkecuali yang terhormat. Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Pak Edi Manawan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ini gedung jemaat terambil di 403 Bapak Ibu ya. Hujan berkat kan tercurah bagi kehidupanku, bagi kehidupanmu, bagi kehidupan kita semua. Haleluya. Baik itu berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, kesembuhan, mujizat terjadi. Haleluya, dalam nama Yesus. Terjadi. Haleluya. Hujan berkat, bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat-berkat rohani senantiasa tercurah bagi kita anak-anaknya yang senantiasa mengasihi Dia, yang senantiasa mencintai Dia sungguh-sungguh, yang dengan tulus hati mengikuti Dia sampai ajal menjemput kita. Haleluya. Kalau ajal menjemput kita, sebagian manusia akan diubahkan tubuhnya seperti Henokh. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan, maka tubuhnya akan diubahkan. Tidak mengalami kematian tubuh jasmani, tapi akan diubahkan menjadi tubuh supranatural. Yang bercahaya-cahaya, berkilau-kilauan. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itulah yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan semangat yang baru, dengan urapan kuasa Roh Kudus yang bernyala-nyala. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada amin, amin, haleluya, praise the Lord, haleluya. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Berkat rohani maupun berkat jasmani, biarlah tercurah penuh bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Karena apa? Kita bersyukur. Karena kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Wajiblah, patutlah kita memuliakan namanya di tempatnya yang maha kudus, di tempatnya yang maha tinggi. Walaupun apapun keadaan kita, mari kita bermazmur, berfellowship di hadapan Tuhan. Urapan Roh Kudus nyata bagi kita anak-anaknya. Urapan kuasa Tuhan dari yang maha tinggi turun atas kita. Sehingga mengalirlah berkat-berkat Tuhan itu. Bagaikan minyak dari atas kepala. Sampai ke jenggotnya, sampai ke jubahnya. Sampai menetes semuanya dan mengalir ke seluruh aliran. Sesama kita manusia, haleluya, puji nama Tuhan. Hujan berkat kan tercurah. Bagi diriku, bagi dirimu, bagi kita semuanya. Haleluya. Adakah hujan berkat itu engkau terima? Engkau rasakan di dalam dirimu, di dalam hatimu, saudaraku, saudariku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Marilah kita bertobat sungguh-sungguh supaya kita dapat merasakan hujan berkat senantiasa mengalir dalam kehidupan kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Haleluya, shalom Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Bapak Yahweh, Bapak Yesus, Hamasi Elohim, Bapak-bapak yang tampan, ibu-ibu yang cantik, saudara dan saudariku yang tampan, yang cantik, mempesona di hati Bapak Yahweh, semuanya yang sudah bergabung, Pak Simon, Bucan Onsul, Bucan Christian, semuanya, Pak Joswi, Bucan Sandar Talambanua, semuanya dan yang lain-lain dan mempelai tidak bisa sebutkan namanya ya. Aku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing diriku di malam pun tentram. Jadi jikalau Tuhanku membimbing aku
Aku akan diam, hidup tentram, aman di tengah-tengah negeri tercinta ini, Indonesiaku. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburan yang menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Haleluya, praise the Lord. Haleluya, praise the Lord. Adakah Bapak Ibu jiwanya tenang pada saat ini? Tentram pada waktu malam, siang, petang, hari, subuh hari, Bapak Ibu merasakan perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidupmu, dalam hatimu. Haleluya. Katakanlah amin. Haleluya. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing di malam pun ku tentram. Haleluya, ku perlukan juru selamat agar imanku kuat. Ku perlukan juru selamat agar hatiku, jiwaku tenang bersamanya. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi sungai Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, haleluya, haleluya. Jika Tuhan membimbing, maka hatiku, jiwaku tenang, damai, penuh cinta, belas kasihan, dan pengampunan 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 tanpa batas. Haleluya. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Puji nama Tuhan. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorak, mainkan kecapi, gambus, dan rabana untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tempatnya yang maha kudus, di tempatnya yang maha agung. Amin.
konfirmasi antara langit dan bumi berbicara. Haleluya, 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 amin. Praise the Lord, praise the Lord, haleluya, haleluya, amin. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku, penolongku dan penyelamat jiwaku, baik tubuhku, jiwa dan ragaku maupun rohku kuserahkan kepadamu, Tuhanku yang maha ajaib, yang maha kuasa. Haleluya, haleluya, praise the Lord, haleluya. Ada amin, ada sukacita, haleluya. Aku sembuh, aku dipulihkan, karena Tuhanku ajaib, Tuhanku perkasa. Walaupun kesembuhan itu belum 100% aku rasakan, tetapi aku mengucap syukur karena pada saat ini Allahku, Tuhanku telah menyembuhkan aku. Itu imanku yang berkata ya dan amin, aku telah sembuh. Walaupun kesembuhan itu masih di dalam proses. Haleluya, amin. Kita merasakan kuasa Tuhan, sukacita Tuhan di dalam tubuh yang fana ini. Mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat. Amin. Haleluya. Aku bergembira, aku bersukacita. Rohku riang gembira menaikkan pujian dan sukacita kepada Tuhan yang maha kuasa. Amin. Tunggu dulu, minum susu dulu ya, supaya kuat. Supaya kuat bang ngobrol-ngobrol santainya. Sebelum kita mau ngobrol-ngobrol santai, kita memuji Tuhan dulu, menyenangkan hati Tuhan ya. Supaya obrolan kita ada di dalam lingkup kuasa Tuhan ya. Dalam lingkup berkat-berkat Tuhan. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku, penebusku, penyelamatku, juru selamatku, juru mudiku, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Terimalah pujian dan penyembahan dari hamba-Mu yang hina ini, dari hamba-Mu yang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah hamba-Mu ini.
Kasihanilah hamba-Mu yang hina dan berdosa ini. Tiada lain selain pujian dan penyembahan dari hati yang paling dalam kepadamu, yang menyadari bahwa kami ini hanyalah debu tanah. Kami pendosa, pemberontak, dan penjahat di hadapan-Mu, Tuhan. Kami tidak layak menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Lihatlah hati kami ini. Lihatlah hati hamba-Mu ini yang mau menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus. Suci kuduskan pikiran dan hati hamba, perbuatan perilaku hamba yang menyakiti hati sesama hamba. Tuhan, kasihani hamba. Mohon pengampunan, penyucian daripada-Mu. Baik itu pikiran, perkataan, perbuatan hamba. Amin. Amin. Kabulkanlah doaku yang hina ini, Tuhan. Karena Engkau berkata setiap anak-anak-Mu berharga di mata-Mu. Walaupun kami telah menyakiti hati-Mu dengan berbagai macam dosa pelanggaran, baik itu melalui tutur kata kami, pikiran kami, penglihatan kami, perbuatan kami, tangan kami, kaki kami, semua organ tubuh kami. Tuhan, kasihani kami. Haleluya, amin. Kasihani kami, Tuhan, orang yang berdosa ini. Siapakah kami, Tuhan, di hadapan-Mu? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Tuhan, walaupun apa kata dunia terhadap hamba-Mu, walaupun mereka dengan seenak hati mereka mengatai-ngatai hamba-Mu sebagai pendosa, sebagai pezinakah, sebagai penjahat, penyamunkah di hadapan-Mu. Tapi aku dengan kerendahan hatiku, aku berlutut bersujud di kaki-Mu, Tuhan, dan mengakui segala pemberontakan dosaku di hadapan Tuhan. Karena memang akulah manusia yang pendosa di hadapan Tuhan, dan merekalah manusia yang kudus suci di hadapan-Mu. Aku tidak berani untuk menghakimi mereka, Tuhan, karena aku tahu siapakah aku, Tuhan. Aku hanyalah manusia berdosa yang penuh dengan sakit penyakit, yang penuh dengan luka batin, yang penuh dengan celah dan dosa. Aku tidak berani untuk menghakimi sesamaku manusia. Sama sekali tidak. Tetapi mereka berani, ya Tuhan, menghakimi aku dengan seenaknya. Inilah pengaduan aku di hadapan-Mu, Tuhan. Inilah keluh kesahku, hatiku di hadapan Tuhan. Dengarkanlah permohonanku ini, ya Tuhan. Dan belalah hambaku yang lemah dan kecil ini, ya Tuhan. Belalah aku, Tuhan. Siapakah yang menjadi pembelaku di dunia ini selain daripada Tuhan? Tunjukkanlah kasih rahmat setiamu kepadamu, Tuhan. Rohku hendak berseru-seru siang dan malam. Berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau menghukum orang-orang fasik ini, yang dengan beraninya menentang pekerjaan-Mu, Tuhan, di muka bumi ini. Yang dengan beraninya menghina pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dan rohku berseru-seru siang dan malam. Ya Tuhan, kasihani aku. Kasihanilah aku, hamba-Mu yang berdosa ini. Karena aku tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Aku tidak layak. Jikalau Engkau melayakkan aku, itu karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Itu karena belas kasihan-Mu, Tuhan. Dan itu karena semuanya pengorbanan-Mu, Tuhan, di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu telah berkorban bagiku, bagimu, dan bagi kita sekalian untuk menebus dosa-dosa kita. Ya Tuhanku,
penebus rajaku. Ingatlah aku Tuhan ketika Engkau datang sebagai Raja. Karena aku tahu posisiku sebagai manusia. Aku adalah buta tuli dan telanjang di hadapan-Mu Tuhan. Aku adalah seorang penjahat. Entahkah itu aku posisinya di sebelah kiri-Mu atau kau penjahat di sebelah kanan-Mu. Hanya Engkaulah ya Tuhan semesta alam mengetahui posisiku di sebelah kiri ke aku atau penjahat di sebelah kanan yang senantiasa memberontak kepada hukum-hukum kudus-Mu dengan segala keangkuhan hatiku, dengan segala keangkuhan dan kemunafikan kehidupanku. Ya Tuhan, mohon belas kasihan, doa pengampunan dan belas kasihan kunaikkan kepadamu Tuhan dari seluruh umat manusia penjuru muka bumi ini. Siapakah aku Tuhan di hadapan-Mu Tuhan? Aku hanyalah seorang pemberontak, seorang penjahat dan seorang penyamun. Dan aku tidak layak di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa Sorgawi, sesungguhnya aku tidak layak. Mohon kasih karunia, mohon belas kasihan, cinta dan pengagunganku kepada Tuhan dari hati yang paling dalam. Aku ingin bermazmur dan memuji Tuhan. Aku ingin mengagungkan nama Tuhan. Karena aku merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Baik pikiranku, perkataanku, perbuatanku seringkali melenceng daripada-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doaku yang kunaikan dari hatiku yang paling dalam. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Pendosa, pemberontak, penjahat di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni, kasihani aku Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Oh haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya.
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Wahyu 17 ayatnya yang ke-17. Penghakiman atas Babel. Lalu saya menangis. Saya menangis karena kebinasaan yang Anda akan alami di depan mata. Saya menangis karena kebinasaan yang akan Anda alami di depan mata. Manusia-manusia yang angkuh hati, yang congkak hati, yang sombong, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Mereka akan binasa di lautan api kekal. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang pernah tertulis yang nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Binatang itu mempunyai 7 kepala, 7 raja, dan 10 tanduk raja yang memerintah atas seluruh bumi ini. Negara-negara apakah dia? Negara-negara adidaya dan berkuasa di muka bumi ini. Dan perempuan itu memakaikan kain ungu dan kain kilmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Anak-anak Tuhan, orang-orang kudus akan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus, engkau jangan takut untuk dianiaya, dibunuh sekalipun. Engkau jangan takut untuk dihina, difitnah, dicaci maki, bahkan dibunuh tubuhmu. Karena yang membunuh itu hanyalah mereka yang akan binasa di dalam lautan api yang paling dalam. Perempuan dengan kenajisan dan percabulan itu, yaitu roh-roh dunia yang berkuasa pada saat ini, dengan antek-anteknya, dengan agen-agennya nabi palsunya, mereka akan memburu anak-anak Tuhan yang betul-betul beriman kepada Tuhan. Mereka akan memburu orang-orang kudusnya Tuhan,
sehingga mereka mabuk oleh darah-darah saksi-saksi surga. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapakah engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada." Siapakah binatang itu, Bapak Ibu? Organisasi PBB. Dan bertanduk 10 itu, siapakah itu? WHO. Adapun binatang-binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada sistem. Cerna baik-baik. Perkataan roh tidak sama dengan perkataan manusia. Dan ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah ketujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang. Termasuk Indonesian yang tergabung di dalam G20. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu ialah 7 gunung yang ada di atas perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang. Indonesian. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja kegelapan. Dan namun demikian, 1 dari ke-7 raja itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Indonesian. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. ASEAN. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Tidak lama mereka memerintah. Setelah itu jatuh. Pemerintahannya akan hancur lebur. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Di alam roh hanya 1 jam saja. Bersama-sama dengan binatang itu. Dan ketika materai ilahi, kitab Wahyu ini dibuka oleh malaikat Tuhan ini sendiri, janganlah kalian membantah-bantah. Janganlah kalian menghina-hina. Maka kotamu akan binasa oleh air, api, gempa, gemuruh, angin, tanah bergerak, tanah menjadi cair. Dengarkanlah perkataan roh ini. Adalah benar dari dia, ya dan amin. Mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Seia sekata mereka akan memerintah di dalam G20, ASEAN, Eropa. Ke-10 raja, ke-7 tanduk. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, Italia Roma,
adalah bangsa-bangsa dan rakyat, banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api, sebab Allah telah memerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja di bumi. Kota besar itu adalah Babel zaman now, Vatikan, atau dengan nama zaman dahulu Herodes, dengan zaman dahulu dengan nama pemerintahan Romawi yang telah menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan Tuhan datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi Babel zaman now ini sekarang, yaitu Romawi Vatikan. Dialah kain kirmisi ungu yang kode gedungnya adalah ular. Kalau mereka beribadah, mereka memakai gaun kirmisi ungu. Mereka itulah pelacur tua saudara, Babel zaman now. Bapak Ibu tinggal menunggu kejatuhannya. Di alam roh sudah kalah, Bapak Ibu sudah jatuh. Karena Tuhan sudah datang sebagai hakim yang adil, sebagai Imam Mahdi di akhir zaman. Makanya genosida besar-besaran terjadi. Ketika Imam Mahdi datang, Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus itu datang, berpijak kakinya di bumi, dan menyatakan dirinya di dalam kemuliaannya. Saudara bisa nonton channel King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus, 1000 tahun damai. Sudah berdiri selama 4 tahun lebih. Itu di alam roh. Bapak Ibu belum tahu di alam nyata, Bapak Ibu akan lihat kejatuhannya. Sesuai dengan waktu dunia, saudara. Karena waktu dunia berjalan sangat lambat, alam roh berjalan sangat cepat. Haleluya. Jadi Romawi ini menyembah Lucifer, bintang jatuh. Si Carlos yang ada di peti kaca itu. Tapi dia tidak akan bangun-bangun, saudara. Sudah ditambahkan tombak ya, supaya dia tidak bangun-bangun. Malu tidak malu. Live terus mereka ya. Kalau Anda mau lihat live-nya di channel Maria Fashion, itu live terus, mau menunggu dia bangun. Nggak akan. Kalau nego di alam roh itu sebelum kalian laksanakan, kalian lakukan, nggak akan bangun. Sudah runtuh, sudah rubuh, ditambahkan tombaknya 10 tombak. Nggak ada bangun-bangun. Sedangkan jarinya mau bergerak saja nggak bisa. Saudaraku ya, haleluya. Udah kalah Bapak Ibu ya. Tinggal lihatlah Bapak Ibu kejatuhannya. Ya kalau Bapak Ibu mau disesatkan, mau masuk ke dalam nerakanya, kan pintu neraka sudah dibuka. Pintu neraka sudah dibuka. Haleluya. Jadi rahasia-rahasia dalam kitab Wahyu ini saya sudah bukakan kepada kalian ya. Mulai dari tanda binatang, 666, 666 itu, sistem Dajjal itu ada dalam, dan semuanya saya sudah bukakan, tapi manusia kan pada tidak percaya. Saya sudah berteriak-berteriak, sudah seperti orang gila saya berteriak. Manusia tidak akan percaya. Karena tanda itu sangat berbahaya sayang. Sangat berbahaya. Biar saja saya dibilang gila, dibilang apa, dibilang halu, dibilang apa. Yang penting saya sudah berusaha untuk menyelamatkan Bapak Ibu tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Sampai nyawa saya pun dikejar, mau dibunuh Bapak Ibu oleh setan-setan ini. Setan pakai orang-orang untuk membunuh saya. Mereka kejar nyawa saya karena apa? Panas.
Panas saudara, setan itu panas ya. Panas ketika saya membongkar-bongkar dari 5 tahun lalu, 6 tahun lalu. Panas dia Bapak Ibu ya. Semua video saya dihapus. Dialah Aditya, Pak Aditya Nugrahanto, di dekat pintu paus ada yang jual gorengan tidak? Sudah jatuh Bapak Ibu ya. Imam Mahdi Tuhan Yesus Kristus datang untuk menghakimi dia. Dulu kan Tuhan Yesus datang, dia kan yang salibkan Tuhan Yesus di bawah pemerintahan Romawi. Romawi itu cuma dirubah namanya jadi Vatikan sekarang ya. Makanya Bapak Ibu harus tahu. Makanya Tuhan Yesus datang untuk adili dia, untuk baku hantam dengan dia. Jadi siapa yang bisa baku hantam dengan si Babel zaman now ini, pelacur tua ini, kain kirmisi tua? Hanya Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, Isa nama Maryam. Dia datang berperang dengan pasukan malaikatnya. Dan saya salah satu malaikatnya. Salah satu malaikatnya, cantik nggak? Malaikat Tuhan itu cantik toh, murah senyum, ya, penuh kasih, belas kasihan, selalu berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Ya kan, malaikat Tuhan tuh cantik loh, lihat kan? Cantik kan? Bercahaya. Panas lagi ular. Panas lagi ular badengar. Haleluya. Saksi-saksi surga itu cantik. Iya, dan cantik, ramah, rendah hati. Namanya juga malaikat Tuhan, saksi-saksi surga, iya kan? Halo Om Alim, Bucan Julis, Bucan Anggila, Saudari Apriadi, Bucan Rosabella, Bucan Kumecin, Om Alim yang cantik semuanya. Iya kan? Mempelai saja masih dalam pemulihan saja, so dapat lihat mempelai kecantikan paripurna ini ya. Haleluya. Haleluya. Masih dalam pemulihan saudara. Tapi mempelai kecantikan ini so kelihatan toh. So kelihatan toh. Ini masih pemulihan loh saudara. Apalagi kalau so sembuh. Mempelai ini tak usah buat channel baru. Setiap buat channel baru juga nanti tak blokir juga. Tak blokir. Nanti tak blokir juga. Karena tidak sejalan dengan roh-roh dunia. Bagaimana roh Tuhan mau sejalan dengan roh dunia? Dorang mau blokir. Rambut baru tidak sayang. Tidak. Cuma baru dicet. Baru dicet ini. Baru dicet ini sayang. Baru dicet karena so timbul uban. Uban. Bapak Ibu tahu itu uban. Bapak Ibu tahu itu uban. Timbul uban dan iyo itulah baru dicet toh. Dicet dengan cet Garnier. Berapa itu Garnier? 15.000 kah atau 20.000? 15.000 atau 13.000 atau berapa? Lupa lah mempelai. Cuma ada beli di minimarket situ. Rabu-rabu setengah jam ada bacet. Sementara mempelai bacet, Roba bilang, live Jo, live. Kaget mempelai, masih istirahat ini, live Jo. Untuk batebus itu kesalahan, bahapus video. Kan itu video kemarin itu cahaya kemuliaan Tuhan, mempelai sendiri yang hapus. Coba. Digerakkan DP tangan tanpa sadar, tidak tahu kecewa apa tidak jelas, ya seperti terhipnotis, tersihir oleh roh-roh dunia. So panas itu ular balelet itu cahaya, terhipnotis, di sendiri yang hapus videonya. Jadi itulah sihir-sihir dunia, sihir-sihir dunia ada Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah. Jadi harus kuat roh ya. Harus kuat roh, harus kuat jasmani. Kalau jasmani lemah, seperti mempelai kemarin kan lemah jasmaninya. Kuat rohnya, jasmaninya lemah. Tanpa sadar dikendalikan jari jemarinya, nanti dia sadar baru sudah hapus itu video, coba. Karena cahaya itu luar biasa, keluar dari meja. Ya, tapantu cahaya di meja luar biasa kan. Cahaya di meja yang ada firman. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Makanya so perang Bapak Ibu ya, perang semakin meluas ke Asia nanti.
Kenapa Sota bongkar semua kebenaran saudara? Kejatuhan Babel. So runtuh Bapak Ibu ya, runtuh. Tinggal tunggu saja di dunia nyata. Mau bangun juga indah-indah DP gedung, datang gempa bumi 8 koma, rubuh semua. mau pakai itu anti gempa ke anti anu, semua roboh nanti semuanya pada saatnya. Makanya mempelai katakan lebih baik bantu orang susah, bantu orang yang masih hidup, bantu orang yang kelaparan, daripada Anda membuat gedung itu semuanya akan roboh rata tanah. Gempa yang paling minimum 7,5 ya, standar di alam roh. 7,5 itu magnitudonya di dunia nyata itu 12,5. Tidak ada manusia yang bisa selamatkan diri kecuali dia pakai cap kilat. Cap kilat loncat jendela. Ya, tidak ada. Tidak ada ya. Ini masih pemanasan dulu Bapak Ibu, masih krek-krek. Krek-krek terus Bapak Ibu ya. Keretakan di bawah laut, di bawah tanah. Makanya mempelai bilang semua ring-ring di bawah tanah itu sudah putus. Tinggal tunggu saja waktunya dia plang. Wih. Itu bagaikan ledakan bom. Gunung apa yang akan meletus? Krakatau. Krakatau Bapak Ibu. Bapak Ibu akan lihat ke depan. Walaupun dunia manusia itu lihat itu gunung Krakatau itu akan aman. Tidak Bapak Ibu. Dia sementara membentuk magma di bawahnya ini. Ini mempelai lihat langsung. Ya, apinya itu sudah bergelora. Api cinta. Api cintaku yang membara di lautan samudra angin bersemi. Haruskah kau nangis dan bersedih? Oh, mengapa ini terjadi? Jadi gunung Krakatau apanya yang meletus? Papanya Krakatau. Terus menyusul lagi mamanya Krakatau. Anaknya Krakatau. Nah, jadi Bapak Ibu, walaupun ini lagi diam Bapak Ibu, ya, lagi diam dia ya Bapak Ibu, diam-diam tapi menghanyutkan. Diam-diam tapi menghanyutkan Bapak Ibu ya. Diam-diam menghanyutkan. Bukankah yang diam itu menghanyutkan? Yudas, aduh, silakan. Surat Yudas sayang. Yudas ada tulis surat. Dengarkan ini surat Yudas kepada Bapak Ibu Saudaraku ya. Yudas juga punya nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Yudas pengkhianat atau Yudas yang setia ini ya. Yudas yang ada cipika-cipiki pipinya Tuhan Yesus atau yang setia ini yang ada tulis surat ini Yudas. Dari Yudas, salam. Salam dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara, bukan Yudas dan saudara Yakobus. Bukan Yudas yang mencipika-cipiki ini ya. Haleluya. Tunggu, kita baca dulu samanya ya. Ada Yudas yang jual Tuhan Yesus, ada juga Yudas yang tulis surat. Jadi tidak semua juga nama Yudas ya itu jahat ya, ada juga yang baik. Ini buktinya dia tulis surat. Jadi firman Tuhan dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja ya. Surat Yudas, mempelai baca dengan perasaan. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini Bapak Ibu, suratnya ini pendek saja ya. Cuma satu lembar setengah. Yudas yang keleleran yang ada. So keleleran Yudas, bukan cuma keleleran. Sudah atas pohon itu Yudas coba gantung diri. Saking DP cinta mamon itu Yudas dan
So bergantung diri kasihan. Bagaimana dia korupsi dan korupsi itu uangnya Tuhan Yesus kan dia jadi bendahara dia korupsi. Dia korupsi diam-diam. Untuk para korupsi, para koruptor. Kita mau bilang jangan makan sendiri tuh. Haleluya. Jangan makan sendiri itu uang bagi-bagi sama rakyat bagi-bagi sama rakyat. Kamu itu Yudas kamu. Ya, uang rakyat, uang semuanya milik rakyat, kenapa kan pirampok-rampok kan? Para koruptor, para korupsi, ada yang simpan di bawah tempat tidur, ada yang simpan di bawah lemari, ada yang bikin lemari rahasia, bikin gudang rahasia. Jangan lupa-lupakan rekening so ada. Rekening so tercatat baik-baik di situ masih ada 2 mata, tolong diisi. Baru sebarkan semuanya, lempar kepada orang miskin. Berkati kepada orang miskin. Supaya tidak bangka puru, picap puru, tidak masuk neraka lagi. Haleluya. Ya, berkati sama orang miskin. Semuanya ya. Itu yang koruptor korupsi ya. Mau bangka puru ngoni pekaki ngoni pekaki itu. Mau dimakan rayap ngoni pekaki Ngoni pekaki itu mau busu. Puru bangka puru. Kompi capuru lagi. Terakhir mati meninggal masuk neraka lagi. Ya. Dikatakan dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara oleh Yesus Kristus, rahmat, damai, sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini Yudas saudaranya Yakobus ini yang tulis. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka suka menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. So kena bisul itu yang di Solo. Siapa dia? Ibu ya. Haleluya. Yuk, mempelai tahu. Mempelai tahu. Itu Bapak Presiden, mantan Bapak Presiden. Toh, yang di Solo kan, Pak Jokowi kan. So kena bisul. Itu cawan sebenarnya. Itu yang ada di Wahyu 13. Pakai tanda vaksin, dajjal, setan iblis, pasti akan kena murka Bapa Yahweh, yaitu bisul-bisul. Semuanya, King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus sudah merasakan terlebih dahulu. Jadi tahu dia punya efek, tahu dia punya gejala. Makanya bertobat, saudaraku ya. Kalau so kena begitu, bertobat. Bertobat, panggil nama Tuhan Yesus Kristus, Isa Armasi, Isa anak Maryam. Bukankah dia orang yang rendah hati? Pasti sembuh itu Bapak Ibu. Kalau rendah hati datang bersujud di hadapan Tuhan. Sini aku lapis keringatnya. Saudara-saudari Richan Kirana. Iya, keringat panas. Kalau keringat itu sehat Bapak Ibu ya. Soalnya sebelum live ini mempelai so gosok-gosok dan gosok-gosok fresh care. Jadi keluar semua itu keringatnya. Karena sakit dirasa saudara. Jadi mempelai itu pakai fresh care. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis ini kepada kamu tentang keselamatan kita bersama,
Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Oh iya, sudah tadi ya. Sudah dibacakan coba. Mereka adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang yang tidak tahu mengenal kebenaran. Orang-orang yang tidak mau bertobat. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu, kalau kena bisul atau kena kulit Bapak Ibu kena seperti korengan atau Bapak Ibu istilahnya autoimun, itu sebenarnya efek daripada cairan dajjal, cairan setan itu yang menyumbat peredaran darah Bapak Ibu, menyebabkan kanker, tumor di tubuh Bapak Ibu. Nah itu sudah saya katakan kan dari 5-6 tahun lalu toh. Nggak ada yang percaya. Semua video saya part 1, part 2, part 3, part 4 mereka hapus semuanya kok. Nggak ada yang tersisa. Video saya di YouTube langsung diblokir saudara. Mestinya ada ratusan juta. Mereka cuma blokir percuma Bapak Ibu. Semuanya mati. Dia punya iklan, dia punya apa, penonton apa mati. Tapi biar saja, yang penting mempelai masih bisa makan, bersyukur, bisa hidup, bernafas, bersyukur. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi, membinasakan mereka yang tidak percaya dan bahwa ia menahan malaikat-malaikatnya yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tuhan akan menghukum. Ini Bapak Ibu menahan ya, tetapi yang meninggalkan tempat keadilan mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora. Nih, Sodom dan Gomora ini banyak LGBT lesbian. Habis nanti kotamu itu kena api tak bakar. Haleluya. Bertobat saudaraku ya, bertobat. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jangan kamu mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar sayang. Ya, kalau sudah DP lubang di situ, tancap pada DP lubang yang sebenarnya, bukan di lubang yang lain. Kamu mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Ini Chin, hello Sen. Dada berotot, dada berbulu, berotot, bertenaga. Pakai kamari hak tinggi, hello Chin, hello Sen. Apaan tuh? Apaan tuh kalau sebegitu? Mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Pedang main pedang-pedang. LGBT lesbian ini memancing murka Tuhan mereka. Terong dengan terong, katimun dengan katimun, jeruk dengan jeruk, jeruk purut, jeruk limau. Kalian itu memancing murka Tuhan untuk turun di atas kotamu. Sudah tertulis di sini? Yang tidak wajar? Mereka mengejar apa? Percabulan sayang. Dan mengejar apa? Kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Lihat kambing, nafsu. Lihat para wanita, wanoto. Darmo jadi darmi, darmi jadi dormo. Ya, akhirnya jadi germo. Semuanya itu tidak wajar. Ingatlah kotamu akan menjadi seperti Sodom dan Gomora. Api akan melahap rumahmu, kotamu. Itu ada ketidakwajaran di situ ya. Akan dapat hukuman, dosa apapun akan dapat sanksinya ya. Terima saja, lambat ataupun cepat pasti akan mendarat tepat di sasarannya. Karena apa? Mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Ada sugar daddy lah, ada seger daddy lah, ada ani-ani lah, ono-ono lah semuanya. Janda seksi lah. Tuh janda seksi kalau mau pancing nafsu, DP
DP baju dan DP tete diangkat tinggi-tinggi kung setengah tete. Tinggal apa begini. Hello say. Bagoda-goda suami orang tuh itu janda seksi dan kung DP pantai dia kasih tunjuk no. Pakai rok pendek-pendek. Semua dapat lihat DP cara dalam bapak ibu ya. Baru pura-pura dia bahat tunduk-tunduk di situ untuk pancing nafsu. Supaya banyak yang jatuh. Supaya apa? Orang-orang pe uang masuk pada DP kantong. Dia jadi kaya raya. Orang pe rumah tangganya jadi miskin. Kamu tahu tuh, anik-anik dengan janda-janda seksi pekerja. Cuma kuras uang. Coba kuras tenaga, kuras uang lagi. Kasihan. Siapa yang bodoh? Tuh manusia. Mereka senantiasa orang-orang akhir zaman ini. Makanya jangan heran ya. Jangan heran. Orang-orang akhir zaman itu mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Berselingkuh kiri kanan, kepuasan itu kepuasan-kepuasan yang tidak wajar sayang. LGBT, lesbi, semuanya itu kepuasan yang tidak wajar. Ini poni mempelai gunting sendiri ini ya, mempelai bikin poni. Keren tidak? Gagak toh? Haleluya. Jadi bagaimana menurut saudara ini tentang akhir zaman ini? Mari jo orang baca cerita-cerita santai jo ya. Ini DP kata-kata pengantar ya. Mereka akan menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Sebagai peringatan kepada semua orang. Mereka akan menanggung siksaan yang kekal, saudaraku. Haleluya. Dalam kelemahan tubuhku, aku memberitakan kabar sukacita, kabar firman Tuhan kepada semua orang. Tetapi justru dalam kelemahan tubuhku, maka kuasa Tuhan semakin sempurna. Kuasa Tuhan semakin nyata. Haleluya. Puji nama Tuhan. Halo, shalom, Umarut yang cantik, Saudara Denny. Salam kenal kakak dari Sumedang, Sunda. Salam. Salam dari Sumedang, Sunda. Kumaha. Sunda ya, kumaha. Salam Umarut yang cantik. Salam saudara Alfire. How are you? Miss you so much. Saudari Alicia. How are you? I am fine. Miss you so much. Miss you too. Halo saudara Melek, Bucanlin Sapulete. Saudara. Salam Butet. Salam saudara Merek. Dari mana ini Butet? Butet ini apa? Medan atau apa? Butet panggilannya. Saudara Eko Teguh Rahayu. Saudari Itasari, salam gabung dari Jabar. Mbak sehat selalu. Amin. Haleluya, sehat selalu. Mujizat Tuhan terjadi. Salam Jawa Barat. Jawa Barat itu apa ya? Di mana dia itu Jawa Barat ya? Kotanya apa Mbak namanya? Saudara Itasari. Salam saudara Firdaus. Salam dari Riau Kampar. Salam Riau. Tuhan Yesus memberkati. Isa Al-Masih mengasihi semuanya kota-kota Jabar, semuanya Riau. Kotanya Jabar itu apa ya? Apa ya? Bandung atau apa? No, saudara Merek manggil saudara perempuan Medan. Oh, dari Medan, salam. Horas Medan. Apa kabar Medan? Baik-baik kan Medan? Bandung itu kan? Oh, Bandung, iya. Mulai tebak-tebak saja tadi ya. Om Alim, haleluya, amin. Haleluya. Ku mau. Jadi di sini ini banyak rahasia di dalam firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu tidak rajin berpuasa, tidak rajin baca firman, tidak rajin berdoa, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, tidak menjadi orang benar, orang kudusnya Tuhan, orang yang baik di muka bumi ini, Bapak Ibu tidak akan bisa memecahkan simbolis
simbolis, baik itu angka, kata, bilangan yang ada di dalam kitab Wahyu ini. Sekalipun dia bergelar hamba Tuhan besar, tidak menjamin saudara. Yang bisa memecahkan simbolis yang ada di kitab Wahyu itu adalah mereka yang memakai roh Tuhan itu sendiri, nabinya, yang bisa memecahkan semua simbolis, kata, atau angka, atau kode di dalam kitab Wahyu yang tersembunyi. Banyak orang-orang pintar akan menyelidikinya. Banyak orang-orang pintar secara jasmani, logika akan menyelidikinya. Tapi mereka tidak akan tahu. Mereka akan tersesat dan mereka tidak akan tahu. Coba pada saat berjalan itu tanda Bapak Ibu. Semua hamba Tuhan besar, pendeta besar dari manapun, mau itu dalam negeri, luar negeri, menganjurkan kepada seluruh umat Tuhan untuk memakai tanda 666. Saya setengah mati bataria pada waktu itu 5 tahun lalu Bapak Ibu. Bahkan mau menjelang 6 tahun lalu. Karena video saya sebelum saya buat channel sendiri, saya sudah bersaksi tuh di channel-channel yang lain. Habis saya dihina, habis saya dihujat. Habis saya dikatakan orang gila, habislah saya. Habis ada orang maki-maki, habis tutup live lagi dapat ancaman lagi. Tunggu mau dibunuh apa segala macam coba. Dikejar nyawa saya. Saya tidak peduli. Tetap saya suarakan. Tetap saya suarakan. Mereka hapus, saya suarakan. Mereka hapus, saya suarakan lagi. Hanya main hapus, main. Haleluya. Hanya roh Tuhan. Kalau pada saat itu Bapak Ibu, engkau peka, engkau terbuka mata rohmu, engkau tidak hidup di dalam dosa dan kenikmatan dunia ini, engkau akan tahu bahwa tanda yang sedang berjalan itu, berlangsung itu adalah tanda 666. Pada waktu itu saya puasa 2 hari sekali makan, 1 hari sekali makan, 2 hari bahkan 3 hari. Saya cuma kuat minum susu pada waktu itu ya. Nah, saya pada waktu itu siap Bapak Ibu ya. Karena ya setiap hari kan saya kerjanya puasa. Puasa, tapi orang lain enggak tahu. Suami saya sendiri saja enggak tahu. Saya hanya makan 1 hari saja. Kalau itu saya tidak lupa makan. 1 hari sekali. Saya buka kadang jam 7 malam, kadang jam 6 sore, kadang jam 10 malam, kadang jam 12 malam. Jadi kadang 2 hari sekali saya baru buka. Tapi orang lain di sekeliling saya tidak ada yang tahu. Saya pada saat itu memasak, beraktivitas. Jadi pada saat itu hanya anak-anak Tuhan yang peka saja yang tahu. Karena dilindasnya dunia ini Bapak Ibu, setan itu tahu kalau dunia ini lagi terbuai di dalam anggur hawa nafsu dan kenikmatan. Ya. Kalau tandanya itu cinta sejati gimana ya? Ada tanda-tandanya dan ciri-cirinya ya Bapak Ibu ya. Ada, pasti itu ada Pak ya. Ada. Tenang saja, nanti mau dijelaskan sebentar ya. Haleluya. Tunggu dulu, step by step. Ini tanda binatang dulu ini yang dijelaskan ya. Soalnya mempelai pikir sekaligus basah. Mempelai channel ini kan sudah diblokir. Terus mau live itu di channel yang baru. So tidak tahu DP akun itu namanya apa. So ada mungkin 100 yang subscribe itu ya. Tapi akunnya namanya apa? Mempelai cuma asal buat. Akhirnya so lupa. Masih sedikit tidak bisa live toh. Lebih baik mempelai basah saja. Sekaligus basah. Ini channel ini sudah diblokir saudara ya. Jadi mempelai bongkar habis-habisan di sini ya. Gini Bapak Ibu ya, pada waktu itu. Kalau anak-anak Tuhan yang berdoa, berpuasa, pelaku firman Tuhan, itu di alam roh itu lengkap senjatanya. Ada busur, ada panah, semuanya lengkap. Di sini materai ilahi salib, ada punya kuda. Nah, saya itu pada waktu itu, saya sering lihat roh saya itu keluar dari badan saya, pakai kuda. Nah, jadi di sana itu roh saya itu keluar, pintu gerbang roh itu langsung terbuka sudah. Saya naik kuda di situ. Saya naik kuda, saya lihat. Saya bilang, itu roh saya. Nah, kan di alam roh itu kan Mbak bilang, Mbak jelaskan, itu roh kamu ini.
roh kamu ini, Fe. Nah, jadi saya naik kuda. Ada sudah kuda saya itu disiapkan, warnanya agak-agak coklat gitu deh. Terus saya ini pakai selendang emas. Selendang emas, kan baju-baju saya ini ganti-ganti tuh. Setiap peperangan itu diganti. Nah, ini di sini tak tutup semua ini. Tutup. Tinggal lihat mata. Tapi di sini ada salib. Salib bercahaya Bapak Ibu ya. Nah, itu salib itu Bapak Ibu sama dengan ini. Nih, saya kasih mati nih Bapak Ibu lihat ya. Itu salib ada di So di mana DP? So di mana DP kuneneng ini lampu ini ya? Nah, ini. Dicari DP kuneneng. DP tombol ini lampu, Bapak Ibu lihat. Nah, itu materai salib itu Bapak Ibu, bagian DP model. Menyala-nyala. Yang ada di atas kepalanya saya itu, saya lihat kan. Jadi roh saya itu pakai kayak tembaga besi semua Bapak Ibu. Gini. Susah lagi Bapak Ibu. So galap-galap begini. Main di galap-galap susah. Bapak Ibu dapat lihat enggak? Haleluya. 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 Jangan DP baterai semua habis kah? DP materai salib itu begini. Nih. Tapi posisinya materai salib itu bukan ada di jidat saya, tapi ada di topi saya. Di topi besi itu, ketopong keselamatan. Nah, ada di atas topi saya, perlindungan topi saya. Di atas baju zirah saya, Bapak Ibu. Kan kita di sana pakai baju zirah ya. Terus tidak baku tahu siapa you, siapa I, semuanya kan tertutup. Nah, nanti baku tahu pas ketemu di bumi, mendengar kesaksian, bercahaya-cahaya, oh ini dia, salah satu ini. Ini orangnya. Gini, bercahaya-cahayanya kayak gini. Itu salib Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat. Saya ke belakang salib ya. Nih, materainya salib. Jadi, bercahaya-cahaya seperti ini. Jadi, dunia mau katai kita apa ya terserah no. Kita sudah tinggalkan dunia kok. Mereka yang menentang suara Roh Kudus, Roh kebenaran, ya mereka kan sudah ada di bawah pemerintahan antikris. Mereka kan agen-agennya antikris. Walaupun mereka mengaku bahwa mereka percaya Tuhan Yesus, mereka anak Tuhan Yesus, tapi kan mereka bukan pelaku firman. Mereka tidak mengenal Tuhan itu sendiri siapa. Tuhan yang mereka sembah itu lain dengan Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang mereka sembah adalah ego dirinya, kesombongan dirinya. Suka bohong-bohong, suka dusta-dusta, suka selingkuh, suka apa segala macam apa yang mereka lakukan. Tapi kan kalian tidak tahu apa yang mereka lakukan di tempat yang gelap. Suka berdusta, berbohong. Suka pajak-pajak uangnya orang. Gitu, itu pekerjaan mereka nih. Biar tak tutup dengan rambut juga bercahaya. Gini. Haleluya. Haleluya. Kok gelap ini kalau di tempat yang gelap dunia kan semakin gelap saudaraku. Saudariku. Jadi kita pakai cahaya hati. Iman, cahaya hati nurani. Bercahaya-cahaya kan? Nah, berbeda-beda, berganti-ganti cahayanya. Karena beginilah, ini saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu ya. Dunia semakin gelap ya kita semakin bercahaya dong anak Tuhan. Semakin berkilau-kilauan seperti ini. Firman Tuhan. Firman Tuhan bercahaya-cahaya enggak? Bercahaya-cahaya dong. Nih. Karena dia berkuasa. Ini kitab keabadian. Kitab keabadian, baca. Ini kitab menuju surga, makanya punya kuasa bercahaya-cahaya sayang ya. Bercahaya-cahaya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ya kan? Bercahaya toh? Nih, sama enggak? Kalau pelaku firman Tuhan itu sudah ada di loh hati kita, anak-anaknya. Untuk itu hati kita bercahaya cahaya. Tubuh kita pun ikut bercahaya cahaya. Kan kalau di alam roh itu kita tidak bawa firman lagi. Kita tidak bawa buku ini. Buku ini berguna di alam jasmani. Di alam jasmani kita manusia, buku ini kita pelajari, kita lakukan. Di sini ada hukum cinta kasih, ada hukum kasih, ada hukum belas kasihan, pengampunan. Untuk menuju surganya yang kudus, taati 10 firman Tuhan. Seperti itu ya. Jadi kesaksian saya di alam roh, saya bawa di dunia nyata. Bapak Ibu mau percaya atau tidak, yang penting saya sudah menyatakan saksi. Supaya saya tidak berhutang darah kepada kalian. Kalau saya tidak bersaksi kan saya berhutang darah. Apa yang saya tahu di alam roh, kenapa saya tidak bagikan kepada orang-orang yang masih hidup. Supaya mereka bertobat. Yang jahat, sekalipun penjahat di sebelah kiri, penjahat di sebelah kanan, mari bertobat saudara. Kau tergolong apa? Penjahat angkuh hati kah? Penjahat yang rendah hati kah? Mari bertobat sungguh-sungguh ya. Yang rendah hati pasti Tuhan langsung katakan, saat ini juga engkau berada bersama-samaku di Taman Firdaus. Tapi penjahat yang angkuh hati, pemberontak yang angkuh hati di hadapan Tuhan, apa? Binasa. Masuk di lautan api. Namanya juga sombong. Orang sombong, orang congkak tidak ada di kerajaan surga. Orang sombong, orang congkak itu adanya di lautan api sayang. Dia mengikuti ndoronya. Ndoronya setan Lucifer itu kan sombong. Karena sombongnya makanya dia jatuh. Haleluya, iya kan? Iya, iya toh. Jadi semuanya ya, belum juga semuanya. Saya bukakan satu-satu kan, kitab yang ada rahasianya di kitab Wahyu. Saudara tidak bisa membayangkan ya kan. Profesor, doktor, lewat sayang. Mau tafsirkan ini. Teolog, profesor, doktor, anti bocor, teolog semua, teologi sama mau mentafsirkan ini kitab Wahyu. Lewat. Tanpa roh Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, hello, tanpa kuasa urapan Roh Kudus, saudara tidak akan bisa menafsirkan kitab Wahyu ini yang tersembunyi selama berabad-abad lamanya. Itu hanya bisa dibukakan oleh Roh Tuhan itu sendiri. Paham sampai sini? Saudara mau menolak, terserah, binasa. Saudara mau terima, selamat Anda, karena Anda memiliki rendah hati. Saudara mau tuduh saya penyesat, silakan. Saya yang bercahaya-cahaya begini, keluar sinar matahari di wajah saya, kalah sinar matahari. Ketika saya bersaksi di channel Amerika sana. Terus saudara mau bilang saya penyesat, terus saudara apa? Saya minta di dahi saudara, adakah tanda yang ada di kitab Wahyu itu? T atau salib, tanda T, tanda milik kepunyaan Tuhan, adakah? Di dahi Bapak Ibu, penghujat-penghujat kebenaran, penghujat-penghujat pekerjaan Tuhan, adakah di dahi Bapak Ibu? Yang ada malah muncul tanda setan, ular, dajjal. Ya kan? Nggak ada. Mereka cuma pintar ketik-ketik saja. Bahina-hina, mau itu di Facebook lah, di grup-grup WhatsApp lah, Telegram lah. Semuanya mereka masuk. Namanya juga ular. Ular saudara. Ya, yang hamba ilahi, yang sudah ada materai ilahi bercahaya seperti ini, kalian bilang penyesat. Terus lantas kalian yang tidak ada cahaya sama sekali, redup, redam, gelap gulita. Saudara apa? Bukan lagi penyesat. Tapi apa? Setan itu sendiri. Kaki tangannya setan. Kaki tangan agennya setan.
saudara itu milik setan. Tuhan yang kita sembah berbeda. Memang sama namanya Tuhan Yesus. Tapi yang kalian sembah itu apa? Kesombongan dirimu, keangkuhan dirimu, kurang ngajarnya dirimu. Mengerti sampai sini enggak? Mengerti sampai sini enggak? Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang memiliki kerendahan hati, memiliki roh cinta kasih, pengampunan. Kalau kalian sembah Tuhan, kalian memang panggil juga Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan tuh. Tuhan dengan hantu beda tipis toh. 11-12. Tuhan tuh, Tuhan tuh. Kalian pe Tuhan itu bukan Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Kalian pe Tuhan itu keangkuhan dirimu sendiri, setan. Itu yang kalian pe Tuhan. Suka menghina, suka menghujat, suka membunuh. Itu suka menghina nih, ketik-ketik nih. Ular-ular. Kalian pe Tuhan itu kesombongan dirimu. Tahu enggak? Kesombongan dirimu. Salib simbol kutuk. Galatia 3 ayat 13. Saudara Iksan Rosadi. Tunggu, saya baca ya. Jangan saudara keluar situ. Saya mau ceramah saudara. Saya mau ceramah dulu saudara. Saya mau pidato dulu sama saudara ya. Galatia, mana? Galatia 3. Galatia 3. Ayatnya yang ketiga. Dibenarkan oleh iman. Dia ambil sini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging, bodoh? Ini mempelai baca ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah dimulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging, bodoh? Ini diperuntukkan untuk orang-orang bodoh. Karena saking bodohnya, saking bodohnya, itu manusia itu harus dibenarkan oleh iman. Terus kau bilang lagi, yang di mananya? Salib simbol simbol kutuk Galatia mana? Mana DP simbol kutuk? Di sini berbicara tentang orang bodoh-bodoh. Orang bodoh-bodoh biong. Ini firman Tuhan ini ya diperuntukkan untuk orang bodoh-bodoh biongo. Just for you. Just for you. Just for you. You know, you paham? You paham gak? Gimana ini? Mana ini salib kutub di sini? Nggak ada ini babunyi salib kutub di sini. Ini untuk orang biongo-biongo, just for you. Just for ente-ente. Ente-ente keledai dungu. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Itu. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini just for you, for ente-ente yang bodoh-bodoh, biongo-biongo, keledai dungu. Keledai dungu, kambing congek, kambing cengek. Keledai dungu, keledai bodoh. Oten dungu, oten pintar. Bajajar kalian semua dengar ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Untuk orang-orang bodoh ini, just for you, for ente-ente. Yang bodoh biongo, keledai dungu, keledai liar. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kamu ini melakukan hukum Taurat terus di perjanjian lama. Kamu tidak mendengarkan pemberitaan Injil. Cuma terpaku di makanan, pakaian, hari-hari adat istiadat yang dilakukan oleh manusia biongo, bloon-bloon pada zaman dahulu. Kalian terpaku di situ semuanya, biongo-biongo, bodoh-bodoh. Janganlah. Kamu harus percaya kepada pemberitaan Injil. Adakah kamu sebodoh itu, biongo? Kamu telah dimulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging, bodoh? Ini just for you, for orang bodoh-bodoh ini, keledai dungu ini ya. Yang setiap saat jatuh di lubang kenikmatan yang sama ini ya. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian? Karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Pilih bloon, pilih.
Ngoni mau melakukan hukum Taurat, tidak apa-apa. Kamu percaya kepada hukum pemberitaan Injil, bagus. Bagus. Tapi kalau kamu terpaut di makanan, pakaian, jubah-jubah, hari-hari baik, hari-hari jahat, yang datangnya hukum itu daripada manusia, hukum adat istiadat, kamu tersesat saudaraku ya. Karena Tuhan datang 2000 tahun lalu telah meniadakan hukum Taurat itu dengan kamu bebas sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, di dalam Injil, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kamu sesungguhnya telah dimemerdekakan oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan itu sendiri. Kun fayakun. Berkatalah, berfirmanlah, maka terjadilah. Perkataan Tuhan itu adalah firman. Jadi, jadi. Berkatalah, jadi, maka jadilah. Itulah firman. Itulah kuasa yang keluar dari mulut Tuhan. Dengar ini, bloon-bloon. Ditujukan kepada bloon-bloon. Just for you. For ente-ente. Sadarlah bloon. Janganlah kalian terpaut di makanan minuman, di hidup di bawah hukum Taurat perjanjian lama. Sudah lama itu kita lewati. Perjanjian baru saja belum dilewati. Sedangkan kita sekarang sudah berada di 1000 tahun damai, permai, yang isinya adalah manusia-manusia cahaya. Oh haleluya, puji Tuhan. Terlalu jauh kita meninggalkan hukum Taurat. Kita sudah meninggalkan hukum belas kasihan zaman anugerah itu. Sudah tidak ada kita di situ. Kita sudah ada di 1000 tahun damai. Tuhan Yesus telah berada bersama-sama dengan kita. Kitalah manusia-manusia cahaya dikembalikan ke Taman Eden. Ya, karena semuanya itu adalah pengulangan zaman. Kita sudah ada di Taman Edennya Tuhan. Haleluya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Berimanlah sebagai seperti Bapak Abraham. Ya, bapak-bapak orang beriman. Contoh dia, tidak pakai logika tapi pakai iman. Maka dia dibenarkan oleh Allah. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Hiduplah dari iman, bukan hidup dari logika. Kalau kalian hidup dari logika, kalian pasti mengandalkan teknologi. Buatan manusia. Hiduplah oleh iman saudara, maka Anda akan dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Kambing so dikurbankan setiap tahun, enggak selamat-selamat. Oh haleluya. Itu dalam perjanjian lama itu saudara. Saudara untuk menyucikan dosa saudara, saudara ingin dibenarkan oleh Tuhan semesta ini, saudara harus mengorbankan sapi, kambing. Dulu itu tertulis dalam firman Tuhan, burung merpati. Kalau yang tidak punya uang itu burung merpati, burung puyuka atau apa untuk menyucikan. Tapi Tuhan datang 2000 tahun yang lalu, dialah yang telah menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita saudara. Haleluya. Saudara mau terima dia, saudara disucikan. Saudara tidak mau terima dia, saudara ada di dalam lautan api. Gampang, simpel, tidak usah banyak bantah. Tidak usah bantah-bantah sama mempelai ya. Jangan mempelai kutik di bibir. Kutik-kutik gemes. Kalau banyak bicara, mempelai ambil rica, gosok rica ngoni pemulua. Banyak bantah ngoni ya. Supaya ngoni selamat sayang. Selamat dunia akhirat. Kamu mau terima, selamat kamu. Kamu mau tolak Tuhan Yesus sebagai jalan pendamaian antara surga dan bumi, antara apa? Dirimu dan Tuhan, Bapa surgawi. Tuhan Yesus jalan pendamaian, kalian tolak-tolak, neraka lah akibatnya. Ya, sok-sok kuat di akhirat, mau sok-sok kuat. Nggak bisa. Orang sebelum datang dari sana itu nggak bisa pergi ke surga, ke neraka, dia tidak tahu jalannya. Tinggal malaikat saja, malaikat maut yang bawa Anda atau malaikat Tuhan. Ya, gitu aja ya, saudara, simple. Saudara tidak percaya ya itu urusan saudara. Saudara mau percaya itu urusan saudara juga. Selamat atau binasa, neraka atau surga. Tinggal pilihan. Pilihan bebas, say. Bebas. Gue tolak lah, gue nggak percaya. Sudah no, neraka tempatmu. Gue tolak. Sok-sokan lu. Sok-sokan lu.
So-soan lo tolak-tolak. Heh, Memangnya saudara tahu itu jalan ke surga ke neraka di mana? Memangnya yakin saudara langsung masuk surga? Hah? Yakin? Hah, sudahlah. Ku bernyanyi merindukan jamahan Tuhan atas hatiku. Ini lagi Galatia 3 nomor 13. Oi, memang ngana bukan nomor. Ngana saja di sini batulis ngana so salah ngana. Saudara Ihsan Rosadi. Galatia 3 ayat 13. No tadi apa dan dibaca? Galatia 3 ayat 13. Nomor 13. Mana? Oh ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nih, perjanjian lama. Hukum Taurat. Anda masih hidup di bawah hukum Taurat. Makan, minum, cara pakai, melihat hari baik, hari jahat, hari apa semuanya diukur. Ya, melihat itu binatang yang berkuku belah apa semua itu kan di bawah hukum Taurat. Makanan terbatas di makanan, minuman, adat istiadat dan aturan-aturan manusia yang tetek benge yang mengacaukan, yang bikin pusing itu ada di bawah hukum Taurat. Berat loh. Orang yang hidup di bawah kutuk hukum Taurat ini berat loh sayang. Cari jalan keselamatan pakai binatang, korbannya burung merpati kah, burung terkukur kah, kambing, domba, sapi, semuanya. Ini di bawah hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Memang, oh ini yang saudara ambil ini copot-copot gitu. Itu untuk penjahat. Memangnya Tuhan Yesus penjahat? Dia kan orang benar, orang kudus. Tapi diputar balik sama dunia, dijadikan terkutuk, orang yang penjahat. Memang lambang salib itu diperuntukkan untuk sebagai orang penjahat. Sebagai seorang penyamun kah dia? Penjahat kah dia? Dia orang benar, orang kudus, tapi dijadikan sebagai penjahat dan penyamun. Kan banyak dunia itu kan seperti itu. Seperti saya tidak mencuri, tapi difitnah sebagai pencuri. Ya, saya tidak pesina, difitnah saya sebagai pesina. Tahu-tahu saya ditolong Tuhan. Tahu-tahu saya diselamatkan Tuhan gara-gara nyawa saya di ujung tanduk. Orang mau bunuh saya, mau ambil harta saya, uang saya. Gimana sih? Karena ini gimana? Dunia itu putar balik, dunia ini papan dusta. Dunia ini nomor 1 loh. Dusta-dusta, semua dusta-dusta yang dilakukan dunia, roh-roh dunia. Dan mereka pakai agen-agennya. Jadi roh-roh dunia ini kurang ajar, paling kurang ajar. Orang benar, orang suci, orang kudus dijadikan sebagai penjahat, dijadikan sebagai penyamun, dijadikan sebagai orang yang paling terkutuk, dijadikan sebagai orang pendosa. Tuhan aja sendiri, apa firman Tuhan ini mengatakan? Pada zamannya, zaman itu zaman apa? Zaman Romawi sayang. Jadi siapa yang bikin Tuhan itu menjadi manusia terkutuk? Siapa yang menggantungkan Tuhan Yesus di salib itu dengan fitnah yang sangat keji, dengan fitnah yang sangat kejam? Sehingga orang kudus yang datang daripada sorga, kerajaan sorga itu, dikatakan sebagai penyamun, penjahat. Sedangkan sekelas Barabas saja penjahat, manusia ini lebih bela penjahat Barabas daripada Tuhan yang datangnya dari surga. Mereka berteriak apa? Salibkan dia, bebaskan Barabas. Barabas ini seorang pembunuh loh. Yang ditahu-tahu nyata-nyata di dunia ini seorang pembunuh, perampok, penjahat. Kelas kakap. Tapi dia dibebaskan. Diagung-agungkan. Inilah jahatnya manusia. Kalau manusia itu tidak mengenal kebenaran, manusia itu tertutup hati nuraninya. Terus lagi angkuh hati, bebal hati. Mana tahu mereka jalan ke surga? Mana tahu mereka jalan yang lurus? Yang mereka tahu hanyalah Tuhan Yesus sebagai penjahat. Itu kan fitnah dunia. Tapi kan Bapa Surgawi mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita harus mendengarkan apa kata Bapakku yang di surga, bukan kata apa dunia. Kalian lihat sekarang apa kata dunia. Aduh, kasihan.
Kebenaran dijadikan sebagai kejahatan dan kejahatan dijadikan sebagai kebenaran. Bukan? Contoh, kalian pikir itu sebagai kebenaran. Kalian agung-agung. Kalian pikir itu menyelamatkanmu. Pada waktu COVID itu berlangsung, saya sudah teriak-teriak, itu sangat membahayakan. Itu membahayakan nyawa Anda. Mengakibatkan tumor-tumor, kanker, penyumbatan, kanker otak, kanker payudara, kanker usus, HB turun, diperiksa di rumah sakit Anda kena demam DBD, tahu-tahu HB Anda turun autoimun. Kalian lagi tidak percaya. Hello. Inilah tipu-tipu dunia. Kalau hati nuranimu tumpul, hati nuranimu tertutup kebenaran, yaitu kalian disesatkan oleh pemimpin-pemimpin agamawimu yang pakai jubah-jubah berlapis-lapis. Saya kan sudah bilang, siapa pemimpinmu? Siapa pemimpin agamawimu? Kan mereka hanya pemimpin agamawimu, bukan penyelamatmu. Engkau harus mengagungkan itu penyelamat jiwamu, rohmu, Tuhan Yesus Kristus, bukan mengidolakan pemimpin agamawimu yang menyesatkanmu. Siapa pemimpinmu? Tandai mereka yang menyuruh-nyuruh kau pakai tanda itu 5 tahun lalu, 4 tahun lalu. Pakai itu supaya sehat. Kita bisa hidup lama. Coba. Pada tumbang semuanya, pada mati semuanya. Tuhan katakan apa? Cari mereka. Tandai jidatnya. Apa kalian mengikuti itu pemimpin yang kayak gitu? Buta di alam roh. Cuma ngoher-ngoher di alam dunia nyata. Cuma pintar berteori. Tong kosong bunyi nyaring. Kalian agung-agungkan itu pemimpin-pemimpinmu. Pemimpin-pemimpinmu yang di alam dunia nyata itu yang basar mulu, basar puru. Agung-agungkan saja pemimpinmu di dunia itu yang basar mulu, basar puru. Tahu-tahu tong kosong bunyi nyaring. Pakai tanda. Sekarang mereka bertanggung jawab enggak? Suruh mereka bertanggung jawab. Kalau dirimu, keluargamu mati mendadak. Periksa aja tuh jantungnya yang tak pukul. Karena apa? Menggenosida. Saya sudah katakan berkali-kali dari 5-6 tahun lalu. Menggenosida manusia. Seluruh dunia ya. Keluarga saya saja. Banyak yang mati sayang. Banyak yang mati dorang. Tidak kuat jantung. Jantung pukul 1 kali. Hari ini pergi melayat di rumah yang satu, besoknya dia yang dilayat. Orang yang pergi melayat dia, besoknya lagi dia melayat. Begitu-begitu terus sampai berapa orang? Sampai 5-6 orang. Sampai bingung. Dilihat dia ada sehat-sehat ketawa, tahu-tahu so mati. Yang muda, yang tua, yang setengah muda. Ya. Mereka mengatakan orang lain dajjal, tapi diri mereka pakai tanda dajjal. Mereka sendiri itulah yang dajjal kan. Mereka itu sendirilah yang dajjal, yang dikatakan di firman Tuhan itu adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Ya, silakan bantah. Silakan bantah apa yang saya katakan. Silakan bantah supaya banjir kotamu. Terus kau bawa terias itu, kau tidak bertobat. Silakan bantah. Masih berani bantah bahina-hina. Masih berani. Kalau dulu kan berani sekali orang masuk di live-live bahina-hina. Live Zoom berapa orang langsung bahina situ, langsung berani. Sekarang coba langsung dapat keteguran alam, 4 elemen bumi sampai 5 elemen bumi lagi digabung. Kalau sudah apa itu tanah-tanah bergerak, likuifasi itu 5 elemen bumi namanya, dikasih gabung jadi gelombang darat sayang, gelombang samudra cinta. Jangan kau biarkan senyumanmu tenggelam di dalam lautan api samudra. Ku tak akan takut berlayar mengarungi samudra, lautan cinta membeku hatiku. Ini karangan aku sendiri ya. Jangan kau biarkan gelora asmara cintamu membeku di dalam hatimu. Haleluya. Iwe TV cantiknya, iya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Cantiknya terima kasih ya. Terima kasih. Memang mempelai bilang mempelai ini kan so cantik. So cantik memang dari oronya ya. Sedangkan ini saja masih dalam pemulihan so cantik tuh, kelihatan cantik tuh. So keluar itu aura-aura kecantikan. Karena cantiknya mempelai ini kan dari hati. Dari hati yang paling dalam kan. Jadi walaupun belum fit sepenuhnya 1000%, tapi aura kecantikannya mempelai ini ya so keluar sayangnya. Memang itu fakta, fakta berbicara ya, fakta, fakta berbicara. Hmm. Memang mempelai ini dari oroknya, anak-anak Tuhan itu memang sudah dari sononya dan dari oroknya, memang so cantik sayang ya. Terima kasih mempelai so sadar kok, so sadar ya, so lama mempelai sadar ini, memang betul-betul mempelai ini cantik memang ya. Thank you. Janda ya tidak, mempelai belum janda. Saudara Muhammad, Yesus bukan Tuhan melainkan utusan Allah untuk Bani Israel. Kristen itu apa pengikutmu? Iyo, itu kan bagimu saudaraku ya, Muhammadku ya. Muhammadku, muah, muah, muah. Bagimu dia utusan, oke, dia adalah utusan. Bagimu dia adalah nabi, oke, dia adalah nabi sekaligus guru, sekaligus Tuhan, sekaligus penyelamat, sekaligus juru selamat, penolong, jalan yang lurus, Imam Mahdi, ya. Tapi, aduh lucu-lucu. Host belajar gombal di mana? Primbon sayang, di Primbon. Ketika angin barat berhembus ke angin timur membawa kenangan kepada angin barat. Sehingga terciptalah angin tornado. Sehingga menerbangkan rumah-rumahku. Haleluya. Pregitiu. Ya. Haleluya. Kasih saran untuk usia 20-30 tentang kehidupan. Saudara Bayu Abiasa. Saudara belum menikah atau menikah dulu? Untuk usia 20-30, saudara sudah menikah atau belum? Karena nasihat ini harus dulu dilihat statusnya single atau janda atau duda atau singlenya abal-abal. Single dibilang suhu dibilang masih single gitu. Oh belum kak, belum menikah, sudah kawin, harus jujur. Di channel ini harus jujur, memperolehkan wawancara. Belum menikah tapi sudah kawin belum. Maksudnya suhu, dan biar belum menikah tapi kalau sudah suhu kan beda. Banyak kan yang belum menikah tapi sudah suhu. Single kakak. Lajang. Oh ya. Usia 20-30. Saudara apa? Kerja atau mahasiswa, mahasiswi? Dari Pangeran Ilahi, usia 20-30 cocoknya jadi volunteer di tenda pengungsian. Usia 20-30 itu masih masih kuat-kuatnya ya. Bawa beras, bawa kayu di tenda pengungsian. Lari di hutan saudaraku ya, lari di hutan supaya selamat. Apalagi yang pakai tanda itu supaya Anda tidak mati tubuh di jaringan 5G sampai 10G ini. Pi lari ke hutan saudaraku ya. Saudara Muhammad Indra, insaf bude. Yesus kau setarakan Tuhan. Mana ada Tuhan? Netek buang air besar kencing. Tuhan macam mana itu? Nabi Isa marah besar kepada kaum Nasrani yang menganggapnya Tuhan. Sadar kau.
No, kau saudara Muhammad, kau ini memangnya lahir langsung besar. Kau tidak malu kau menetek-menetek masih kecil kepada ibumu? Hah? Kau tidak malu itu buang air besar, air kencing di got? Mandi-mandi di got waktu masih kecil? Tidak pakai celana, tidak pakai baju? Kau tidak malu kah itu? Hah? Saudaraku ya? Hah? Kau tidak malu? Kau bisa bayangkan tidak? Hah? Ketika kau berumur 2 tahun, 1 tahun, bahkan kau sampai 5 tahun kau masih ada di teteknya ibumu. Apa kau tidak malu itu saudaraku? Kau sudah keasingkan bahasa